Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi. Di sini saya akan mm, menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di sini saya jelaskan itu aplikasi berbasis web. Nah, soalnya itu yaitu jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web serta mail server. Nah, aplikasi berbasis web atau cara kerja di atas adalah user atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser. Nah, media ini menuju URL yang diakses. Nah, selanjutnya web browser tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layar-layar TCP atau IP. Nah, kemudian web server ini memberikan web files yang di request jika ada. Nah, mail server pada prinsipnya mail server memiliki dua cara kerja, yaitu yang saling melengkapi, yakni sebagai outgoing server dan incoming server. Nah, fungsi outgoing server yaitu sebagai pengirim email atau biasa disebut sending email, dan incoming server yang berperan sebagai penerima atau receiving email. Nah, lantas bagaimana tahapan pengiriman dan penerimaan email bekerja? Nah, karena cara email server bergantung dari program dan aplikasinya, maka secara umum proses pengiriman ini atau pengiriman email melalui TCP atau IP bisa dianalogikan seperti berikut, yaitu sender atau pengirim, terus ke user agent atau agen pengguna. Setelah itu lanjut ke waiting list email. Setelah waiting list email lanjut ke MTA. Setelah MTA lanjut ke user mailbox. Setelah user mailbox ke user agent, dan terakhir itu receiver atau penerima. Nah, selanjutnya itu mekanisme pengamanan pada web server dan mail server. Nah, pengamanan web server yaitu melindungi suatu web server dari kebobolan melibatkan perkuatan secara fisik dari OS atau web server. Nah, aplikasi web server dan jaringan untuk mencegah entitas yang tidak dikenal, dapat melakukan penyerangan secara langsung terhadap web server. Nah, adapun langkah pertama yang akan dalam mengamankan suatu web server yaitu perkuatan secara fisik terhadap OS web server. Nah, adapun 5 langkah dasar yang dibutuhkan yaitu dalam memelihara keamanan OS dasar, yaitu mencerminkan instalasi, melakukan patch dan update OS host seperlunya. 3. Memperkuat secara fisik dan mengkonfigurasikan OS. Nah, menginstal dan mengkonfigurasikan tambahan kontrol-kontrol keamanan jika dibutuhkan. Nah, yang kelima itu menguji OS host untuk memastikan bahwa keempat langkah sebelumnya cukup mengatasi seluruh pokok persoalan keamanan. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pengamanan mail server. Nah, ada 5 langkah dasar yang diperlukan untuk menjaga keamanan sistem operasi. Nah, perencanaan instalasi dan penerimaan sistem operasi host dan komponen lainnya untuk server mail patch dan update sistem operasi host yang diperlukan. Nah, penguatan dan mengkonfigurasi sistem operasi host untuk menangani keamanan yang memadai, instalasi dan konfigurasi kontrol keamanan tambahan jika diperlukan, pengujian sistem operasi host untuk memastikan bahwa keempat langkah sebelumnya itu secara memadai untuk mengatasi semua masalah keamanan. Nah, selanjutnya itu cara menguji pengamanan web server dan mail server. Nah, untuk menguji keamanan web server, yaitu salah satu metode ini menguji aplikasi berbasis web
Web, yaitu metode Open Web Application Security Project versi 4. Ini OWASP versi 4 yang dikeluarkan oleh owasp.org atau sebuah organisasi non-profit. Nah, selanjutnya itu pengujian mail server. Nah, tidak hanya menginstal dan mengkonfigurasi mail server begitu saja tanpa keamanan. Untuk outgoing mail server, nah ada beberapa yang harus dikonfigurasikan, diantaranya itu SPF, DKIM, DMARC, RDNS, Rate Limit Email, dan IP public. Nah, yang bersifat blok RBL. Nah, selanjutnya itu manfaat penetration testing. Dalam implementasinya ini, penetration testing dapat berguna, yaitu menentukan seberapa baik sebuah sistem untuk menangani serangan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah dalam penetration testing. Nah, langkah pertama yang dilakukan pada penetration testing yaitu perencanaan. Nah, langkah berikutnya yaitu information gathering dan analysis. Nah, langkah yang ketiga itu vulnerability detection, dan tahap yang keempat itu analisis dan pembuatan laporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja VPN. Nah, cara kerja VPN pada dasarnya yaitu dengan membuat jaringan dalam jaringan, atau yang sering disebut dengan tunneling. Nah, hal ini bertujuan yaitu untuk membuat jalur koneksi secara privat atau pribadi dengan memanfaatkan struktur jaringan lain. Nah, pada umumnya saat kita hendak mengakses suatu website internet, maka secara otomatis terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Nah, selanjutnya itu cara kerja remote secure access, seperti yang ada pada gambar di bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh implementasi VPN dan remote secure access. Nah, dalam implementasinya VPN dan remote secure access dibagi menjadi dua jenis, yaitu remote access dan site to site VPN. Nah, VPN remote access merupakan suatu cara meremote server atau host private melalui jaringan publik dengan aman. Sedangkan VPN site to site digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang berjauhan, misal antara kampus satu dengan kampus lainnya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, misal antara kampus satu dengan kampus lainnya. Dalam kasus ini Universitas Bina Dharma. Nah, ini adalah contoh dalam Universitas Bina Dharma mencoba membangun sebuah teknologi jaringan yang dapat menghubungkan kampus satu dengan kampus lainnya yang berbeda di kabupaten kota yang letaknya kurang lebih berjarak 200 sampai 500 km. Nah, maka dengan VPN site to site ini menjadi pilihan yang tepat mengingat VPN site to site secara umum bisa diartikan sebagai jaringan privat yang menghubungkan beberapa lokasi yang berbeda secara lokal. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.